Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat hari ini, kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita pada malam hari ini hanya terfokus pada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami kembali berkumpul walaupun melalui online Tuhan Yesus yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami dimanapun kami berada pada saat hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bertahta dalam pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Layakan setiap kehidupan kami Tuhan, agar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bila kuasa Allah turun dalam diri kita, turun dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala penyakit dalam diri kita akan hilang. Haleluya. Kita nyanyikan tu pujian, ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam tambah dan dalam lagi. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, betapa ku menyadari segala yang terjadi. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya Yesus. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi
terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terpuji namamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami kembali Kau izinkan kami Tuhan untuk memuji membesarkan namamu Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan namamu, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau mengurapi hati pikiran kami Tuhan Yesus Kristus, agar setiap firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan untuk menjalankan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar setiap perkataan dari hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tadi kita telah banyak memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Lukas.
Injil Lukas patsalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebenarnya sampai ayat yang ke-35, tetapi yang akan saya bacakan malam hari ini adalah pada ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, dalam kitab Injil Lukas patsalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Firman Tuhan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Puji Tuhan. Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan saya tarik tema saya malam hari ini adalah berjalan bersama Yesus tetapi tidak merasakan apa-apa. Sekali lagi, berjalan bersama Yesus tetapi tidak merasakan apa-apa. Nah, di hari-hari ini saudara, adakah kita ketika kita sedang mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan Yesus, tetapi kita tidak merasakan apa-apa? Sudah lama ikut Tuhan Yesus, sudah lama ikut-ikut ibadah, sudah lama ikut-ikut doa, sudah lama ikut-ikut pujian, penyembahan, pelayanan, tetapi tidak merasakan apa-apa. Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Saudara, firman Tuhan ini terlebih dahulu menemplak kepada diri pribadi saya. Tuhan, saya terus berjalan dengan Engkau, tetapi seakan saya tidak merasakan apa-apa. Dan saya sangat bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kembali kepada pribadi saya, dan saya rindu membagikan ini, kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara sekalian, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang ada di rumah, ataupun siapa saja yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari, firman Tuhan dalam Ibrani berkata bahwa jangan keraskan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari lembutkan hati kita. Menjadi tanah-tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh taburan-taburan kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Kita berjalan bersama Yesus dan kita mengalami Tuhan. Nah, kalau dari latar belakang Injil Lukas ini, Lukas adalah seorang dokter. Kemudian dia bukan salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Ia adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang bukan orang Yahudi. Nah, yang keempat, dia penulis Injil Lukas. Yang kelima, ia juga menulis kisah para rasul. Dan yang keenam, ia juga yang menemani Paulus dalam perjalanan misinya. Saudara, Lukas hanya seorang dokter. Dia bukan seorang murid, saudara. Dia bukan termasuk dari 12 murid Yesus. Tetapi Tuhan memakai pribadinya menjadi seorang penulis Injil Lukas. Nah, dari pembacaan kita tadi saudara, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Di sini ada kedua muridnya. Ada kedua murid, yaitu ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka pergi ke Emaus, jauh dari Yerusalem. Nah, dari tema ini yaitu berjalan bersama Yesus tetapi tidak merasakan apa-apa. Mengapa saudara tidak terjadi sesuatu pada murid-murid Yesus? Padahal mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus, dengan guru mereka. Alasan yang pertama yaitu karena mereka meninggalkan rumah Tuhan. Ayat yang ke-13 sangat jelas bahwa mereka meninggalkan
Yerusalem. Yang artinya apa? Rumah Tuhan. Kita baca bersama ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Garis bawahi, jauhnya dari Yerusalem. Artinya apa? Mulai lari dari setiap persekutuan ibadah. Mulai lari, mulai menghindar dari setiap persekutuan doa, pujian, penyembahan. Adakah itu ada di antara kita malam hari ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara malam hari ini. Jangan keraskan hati kita, amin. Jangan pernah keraskan hati kita. Kalau kita sudah merasa mulai jauh daripada Tuhan, kalau kita mulai merasakan ada kekeringan dalam hati kita dalam memuji Tuhan, dalam berdoa, dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam membaca kebenaran firman Tuhan, kita mulai rasa ada kekeringan. Mari kita introspeksi diri pribadi kita masing-masing, saudara. Kita belajar bersama-sama. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan menghindar dari setiap persekutuan ibadah, dari setiap persekutuan doa, pujian, penyembahan. Amin. Nah, Tuhan mau kita menghormati setiap kebersamaan kita dengan Tuhan. Baik itu ibadah, baik itu doa, pujian, penyembahan. Kita buka bersama dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-58. Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi. Yesaya pasalnya yang ke-58 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dengan perikop menghormati hari Sabat. Firman Tuhan ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apa janji Tuhan? Ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Ini peringatan bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara menghormati hari Sabat, menghormati setiap ibadah, menghormati setiap doa, menghormati setiap persekutuan, pujian, penyembahan. Itu diingatkan bagi saya dan saudara. Hormati artinya apa? Menghargai, memberi tempat nomor 1. Utamakan Tuhan terlebih dahulu, amin. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita cita-citakan di hari-hari ini, bahkan selanjutnya untuk masa depan kita, itu akan ditambahkan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin. Nah, yang berikut, meninggalkan rumah Tuhan. Mengapa tidak terjadi sesuatu pada murid-murid Yesus saat mereka bersama Yesus? Yang pertama tadi karena mereka meninggalkan rumah Tuhan. Dan Tuhan mau kita menghormati setiap ibadah, setiap persekutuan doa, apapun itu, walaupun saat ini mungkin hanya secara online, saudara. Walaupun saat ini, hari-hari ini adanya wabah virus corona menghalangi kita untuk datang bersekutu bersama-sama dalam satu titik, satu tempat. Tetapi walaupun hanya secara online, mari saudara, kita tetap tekun, kita tetap taat, hormati setiap ibadah, hormati, hargai. Karena apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ nama Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus ada di sana. Maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan.
bagi setiap orang yang merendahkan hati untuk menerima setiap taburan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Kisah pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat, bagaimana murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kita buka bersama saja dalam Kisah para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat, firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Amin. Yesus melarang mereka, siapa itu mereka? Murid-murid Yesus, yaitu saya dan saudara. Di akhir zaman ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah lambang dari setiap persekutuan ibadah, di mana tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah, tempat persekutuan doa, pujian penyembahan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan, saudara. Akan ada banyak penyesat-penyesat di hari-hari ini, saudara. Tuhan sedang menampi setiap kita, saudara. Adakah kita masih mau bertahan? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Nah, yang berikut adalah mengapa tidak terjadi sesuatu pada murid-murid saat mereka bersama dengan Yesus. Yang pertama tadi karena mereka meninggalkan rumah Tuhan. Yang kedua ada iman yang goyah. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dari ayat pokok kita tadi. Pembacaan pokok Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Di sini sangat jelas dalam ayat yang ke-20. Ada kata tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Padahal di sini jelas, saudara, pada ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan. Padahal artinya apa? Iman murid-murid di sini mulai goyah. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya apa? Ada keraguan di sana. Artinya apa? Ada iman yang mulai goyah di sana. Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara untuk saya dan saudara tidak goyah. Walaupun adanya isu-isu yang membuat kita goyah di hari-hari ini, tetapi firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia diperkuat oleh imannya. Artinya apa? Dia tidak goyah. Di sini Abraham tidak goyah sekalipun dia sudah tahu usianya sudah usia 100 tahun dan istrinya sudah sekitar 90 tahun dan dia tahu bahwa rahim dari istrinya sudah tertutup.
Tetapi dengan janji Allah dia tidak goyah. Dengan janji Allah dia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Tetapi di sini sangat jelas bahwa malah ia diperkuat dalam imannya. Artinya apa? Saya dan saudara harus menguatkan setiap iman kita. Mungkin dalam keadaan di hari-hari ini fisik kita mulai semakin lemah. Tetapi saudara, bangkitkan iman yang ada di diri pribadi kita masing-masing, saudara. Jangan sampai kita terbawa arus. Jangan sampai kita ikut terus lemah karena keadaan kita di hari-hari ini. Kuatkan iman kita. Tidak hanya nambah imun, saudara. Iman juga harus ada. Iman dan imun harus berjalan bersama. Amin. Nah, iman harus melalui kebenaran firman Tuhan dalam setiap persekutuan doa, persekutuan ibadah, pujian, penyembahan. Itu akan terus menambahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun fisik kita mungkin di hari-hari ini dalam keadaan lemah. Tapi percaya bahwa seperti Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun secara fisik dia melihat dan dia merasakan tubuhnya semakin lama karena usianya semakin bertambah. Tetapi dia tidak digoyahkan oleh hal itu. Mari milikilah iman yang kuat. Milikilah iman yang kuat. Kita buka bersama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Berjaga-jagalah. Jaga apa? Jaga imun, jaga makan. Seperti Bapak Gembala kita sering berkata kepada kami di pastori, saudara, kita harus kuat makan biar sakitnya hilang. Biar lemah tubuh itu lari daripada kita. Banyak makan. Mungkin ya tentu tenggorokan kita akan merasakan tidak enak. Ketika ada air atau makanan atau minuman yang akan masuk ke mulut kita, itu rasanya mungkin tidak ada rasa. Rasanya mungkin pahit. Dan itu pun yang saya alami di beberapa hari yang lalu, saudara. Dan puji Tuhan saya sembuh, saya sehat karena Tuhan Yesus. Dari pola makan, harus jaga imun kita. Demikian juga iman kita. Bagaimana iman kita akan teguh, akan kuat? Kalau kita tidak menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak menjaganya dengan doa, dengan setiap pujian, penyembahan, persekutuan ibadah, persekutuan doa, bagaimana iman kita bisa kuat? Itu menjadi perenungan bagi saya dan saudara malam hari ini. Supaya berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Artinya apa? Tidak bergeser, tidak goyah. Tidak goyah. Yang berikut adalah bersikaplah sebagai laki-laki. Amin. Bersikaplah sebagai laki-laki. Kita tahu bersama ya, kalau gender yaitu laki-laki dan perempuan, tentu laki-laki lebih kuat, betul? Tetapi semua harus bersikap sebagai laki-laki. Artinya apa? Kita harus kuat. Kuat di dalam Tuhan. Dan berikut lebih dipertegas, dan tetap kuat. Yaitu berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap saya dan saudara. Nah, alasan yang ketiga, berjalan bersama Yesus tetapi tidak merasakan apa-apa. Yang pertama tadi adalah karena murid-murid Tuhan meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan Yerusalem. Yang kedua adalah karena adanya iman yang goyah. Tuhan mau kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah karena firman Allah yang disampaikan
tidak melekat di dalam hati. Artinya apa? Ketika firman diberitakan, hati kita sedang tidak bersih. Ketika firman diberitakan, hati kita sedang tidak murni, saudara. Kita buka dalam pembacaan ayat pokok kita tadi dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara agar supaya apapun yang diberitakan, siapapun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap saya dan saudara malam hari ini, di hari-hari yang sebelumnya, hari ini, besok dan seterusnya, biarlah kebenaran firman Tuhan itu kita terima dengan penuh sukacita. Nikmati setiap kebenaran firman Tuhan dan kita akan tidak hanya berjalan bersama Tuhan, tetapi kita juga mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan terus melekat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah dibagikan kepada kita semua malam hari ini. Mari jangan keraskan hati kita. Biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan kita pun mengalaminya. Kita merasakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Sangat pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Amin Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, Yesus, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah
bagiku anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah, bagiku anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau terlalu baik bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau dan mengalami setiap waktu demi waktu bersama dengan Engkau. Menikmati setiap kasih hadirat-Mu yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan yang telah dibagikan di malam hari ini itu tidak akan lalu begitu saja dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan masuk dan tertanam dalam setiap tanah-tanah hati kami yang subur, sehingga itu boleh masuk tertanam, berakar yang kuat, bertumbuh yang subur dan menghasilkan buah roh kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan setiap kami untuk terus dapat mempraktekkan setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan berkomitmen untuk tidak meninggalkan setiap persekutuan ibadah, tidak meninggalkan setiap hadirat Tuhan, menghormati hadirat-Mu Tuhan, menghormati setiap ibadah-ibadah yang ada. Makanya Tuhan, kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau dan tidak melalukan setiap perkataan firman Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, itu boleh masuk dalam setiap tanah hati kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah berhenti berbicara, urapan otoritas Allah kembalikan dengan urapan yang baru. Dan berkati setiap masing-masing umat Tuhan yang ada di rumah ataupun siapa saja yang menonton setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan ibadah kami malam hari ini. Diberkatilah Engkau di ladang, di kota, di gunung, dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, bisnis, pendidikan, pelayanan, kuliah, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau Allah Roh Kudus yang akan turut menyertai dan memberkati, dan Engkau Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Mu kepada masing-masing pribadi dengan penuh kasih karunia. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ini yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami, dan kami akan menutup ibadah kami, ibadah rumah tangga malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.